Halo, perkenalkan nama saya Ali Nuroli. Di sini saya dari studi PGSD semester 4 yang akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, terlebih dahulu itu mengenai pengertiannya. Pengertian sistem pernapasan manusia merupakan suatu proses yang dilakukan makhluk hidup untuk menghirup udara atau O2 serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Pertukaran kedua saat ini dilakukan di sistem peredaran darah manusia dan melibatkan beberapa organ penting di dalam tubuh. Baik, selanjutnya mengenai organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Ada 6 organ yang menyusun sistem pernapasan manusia, diantaranya yaitu rongga hidung, faring atau tenggorokan, trakea, faring, bronkus, dan paru-paru. Next, selanjutnya rongga hidung. Dari pengertian rongga hidung itu saat bernapas pertama kali udara itu akan masuk melalui rongga hidung. Di sini udara akan disaring oleh selaput hidung yang mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput itu berguna untuk mengunci benda asing agar tidak ikut tersaring dalam paru-paru manusia bersama udara. Selanjutnya, faring atau tenggorokan. Setelah penyaringan di dalam rongga hidung, udara yang masuk itu melewati tenggorokan. Tenggorokan itu terdiri dari 2 saluran, yaitu saluran pernapasan serta saluran pernapasan serta pencernaan. Fungsi dari tenggorokan dalam sistem pernapasan ialah sebagai medium pengeluar masuk udaranya, serta trakea. Trakea itu atau batang tenggorokan itu terletak di depan kerongkongan. Trakea berfungsi sebagai jalan utama udara atau oksigen menuju paru-paru. Organ yang satu ini berbentuk seperti tabung berongga dengan panjang sekitar 10 cm atau diameternya kurang dari 2,5 cm. Selanjutnya itu laring. Di dalam laring terdapat 2 pita suara yang akan terbuat saat bernapas dan tertutup ketika memproduksi suatu udara. Ketika bernapas, udara akan masuk melewati pita suara yang berhimpitan sehingga bergetar dan menghasilkan suara. Yang selanjutnya itu ada bronkus. Bronkus itu berfungsi sebagai penyedia jalan bagi udara sehingga yang masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, bronkus mempunyai struktur yang persis seperti batang tenggorokan. Batang tenggorokan itu bedanya terletak pada adanya kehadiran tulang rawan dan pada cabang tenggorokan yang mempunyai bentuk yang tidak teratur. Selanjutnya ada paru-paru. Di dalam paru-paru terletak pada bagian atas rongga dada. Di bagian bawahnya terdapat diafragma dan di samping terdapat tulang rusuk yang berbentuk kehadirannya alveolus yang berfungsi untuk menerima udara yang berfungsi. Selanjutnya dari bronkus tersebut melalui sebagai tempat bertukarnya antara O2 dan CO2. Baik, selanjutnya di sini mempunyai kesimpulan sistem pernapasan manusia ialah suatu organ vital yang memungkinkan kita untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk berfungsi seluler dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk limbah. Proses tersebut melibatkan paru-paru sebagai organ utama. Terdapat pertukaran gas terjadi dibantu oleh saluran udara seperti hidung, faring, trakea, dan bronkus. Kemudian otot-otot pernapasan terutama diafragma berperan penting terhadap menciptakan tekanan yang memungkinkan udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Singkatnya, sistem pernapasan itu memastikan tubuh mendapatkan suatu oksigen dan membuang karbon dioksida secara efisien. Sistem pernapasan manusia itu suatu sistem atau organ vital yang memungkinkan kita untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk berfungsi seluler dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai limbah. Terima kasih atas penjelasannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.